Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu dan para jamaah secara umum, kita punya komitmen untuk membahas ciri negara yang berhaluan komunis. Tapi saya diingatkan oleh Mas Zuhud pernah punya perjanjian tema di Ramadan ini. Jadi intinya sebagai sebuah regulasi materi, saya pertama mengajak pada diri saya sendiri untuk banyak belajar dan belajar. Yang kedua, kepada Ananda Ali, kalau nggak ada dinas jauh, biar bisa mengawal Quran baik dari bacaannya, hafalannya maupun ketepatan bacaan, ya. Kalau masih ada ahlul Quran, maka kita harus berkhidmat. Yang lain bapak-bapak, kita tidak ingin pengajian kita sekedar tempat pengisi waktu luang. Karena menurut yang saya tahu, orang menuntut ilmu itu termasuk orang yang berjihad fisabilillah. Betul ya? Ya, jadi jangan sampai kalau sempat, kalau nggak ada kesibukan, kalau begitu terus, kita tidak akan pernah melakukan taghyir. Kita nggak akan bisa melakukan perubahan. Dan sebelum kita ngomong agak jauh dikit, bicara agak jauh, kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillah. Saya mohon izin kepada para kawan-kawan, bapak-bapak dan tokoh-tokoh yang saya lihat beberapa orang sangat serius, ya. Juga kepada Mas Yusuf, ya. Kalau nggak ada Mas Yusuf, seperti saya makan ini kurang garam nih, kurang bumbu. Nah, hari ini kita akan membincangkan tentang relasi sosial dalam Islam, upaya membangun peradaban. Rasanya walaupun terasa terlalu kuliah, terlalu kelas belajar, tapi saya memandang penting kita tanyakan dulu bahwa ternyata kita punya pola relasi sosial diawali dengan kita meremehkan ilmu sosial. Dulu zaman saya sekolah tahun 80-an, kalau ada anak tamat SMP lalu masuk SMA tertentu, lalu ternyata dia jurusan sosial, itu begini tuh. Betul Pak ya? Dulu kalau orang sekolah jurusan sosial itu sepertinya itu orang hina, orang kotor, orang buangan. Itu ternyata itu kejahatan intelektual, betul. Padahal untuk menjadi presiden perlu ilmu politik ilmu sosial. Untuk jadi konglomerat, ahli ilmu ekonomi dan merancang bisnisnya, ilmunya ilmu sosial. Jadi pada hari ini menjadi penting buat para jamaah, karena kalau juga kita buka sejarah perjuangan politik di Aljazair, sebuah negara yang ada di Afrika, itu pemimpinnya yang sangat beken itu namanya Abdul Khair Haqqani. Abdul Khair Haqqani itu adalah doktor ilmu sosiologi dari Harvard University. Sebagai ketua umum partai Islam, dia membuat semacam diagnosis sosiologi secara kontra terhadap sistem sosial yang memang sudah hancur. Jadi paling tidak semua para jamaah yang sudah hadir, hari ini kita sedang bergerak untuk membuktikan bahwa kemenangan bisa kita lakukan dengan izin Allah, dan di antara pintu belajarnya adalah kuasai ilmu sosial secara mendalam. Kebetulan saya punya basic sosiologi pendidikan, minimal bisa saya tarik sedikit, karena ke depan mungkin akan ada kita ada beberapa pola sentralisir, pola desentralisir, pola umum, pola khusus bil khusus, ya. Karena untuk memenangkan sebuah pertarungan dan peperangan, kita betul-betul harus punya perencanaan yang matang, diagnosis yang komprehensif, resep yang tertulis dengan utuh, apoteker yang bisa mengolah dan meracik obat dengan baik. Ini kinayah, ini kias. Tolong jangan salah paham, ini Ustadz kok lagi ngomong jualan obat apa? Bukan.
Ya, kalau tuan-tuan dan puan tak mengerti yang kumaksudkan, belajar kembali ilmu-ilmu sederhana aja itu. Sampai di sini paham ya? Saya sedang membuat kias, mudah-mudahan ke depan kita akan membuat kias-kias yang lebih estetik, lebih substantif, sehingga akhirnya orang akan melihat bahwa gerakan kita adalah gerakan yang memang layak untuk diteruskan dan layak untuk mendapatkan hadiah dari Allah berupa kemenangan dunia dan akhirat. Ya, kita akan buktikan kita bisa menang, bukan sekedar menghibur diri. Ya, saya ingin coba mengkompilasi, mungkin di saat tertentu nanti saya akan berkonsultasi secara khusus bagaimana ketika jaringannya sudah mulai dibangun, karena titik-titik tertentu sudah mengalami regulasi yang bagus. Wah, ini banyak istilah-istilah asing nih, kita nggak ngerti ya. Ntar lihat aja di kamus ya. Karena dilema buat saya, pertama, saya tidak cukup cepat mengadaptasi dengan istilah hari-hari. Nah, para jamaah sekalian, mari kita simak dulu rangkaian ayat sekaligus artinya akan dibacakan oleh imam besar kita. Imam besar yang masih remaja belia, semoga cepat ada kepastian berangkat ke Mekah atau ke Madinah. Yang kedua, hafal 30 juznya betul-betul bulat dan secepatnya dapat jodoh gitu ya, Li. Silakan, Li. Mari kita simak, ayatnya cukup banyak, 10, 11, 12, 13, 4 ayat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin 'asa an yakunu khayran عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudara yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok perempuan-perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok.
Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka buruk itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menunjuk sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kau merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat bagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan tadi Bapak Ibu dan para jamaah menyimak dengan utuh. Kita akan mulai. Karena saya mau berpikir dengan materi-materi yang akan kita berikan, menurut estimasi saya, kita cukup 6 bulan. Jadi kira-kira kalau hitungan sekarang kita anggap start awal Maret, katakanlah April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. September itu nanti kita akan coba berikan penegasan seperti apa kita akan melakukan pembasmian buat komunisme PKI satu sisi. Yang kedua, seperti apa kita memberikan tawaran solusi dengan sistem Islam. Dan kita akan memegang prinsip ayat yang 4 tadi itu. Karena kemenangan itu ternyata memang pertama adalah orang yang selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan itu ada pada orang-orang yang selalu menambah ilmunya dari detik per detik. Dan kalau dalam teori manajemen produksi di Jepang ada yang namanya Kaizen. Kaizen itu adalah sebuah teori perbaikan setiap saat. Dan tentu dengan arahan dari para sesepuh, ada Prof. Haryono, Prof. Harsono, dan yang lain-lain, saya akan terus melakukan regulasi. Maka pekan ini saya terakhir ada di Jawa Tengah. Setelah ini saya harus berkeliling Indonesia. Saya mohon doanya semoga kita jumpa lagi setelah hari raya nanti, ya. Karena kemungkinan tidak jumpanya besar, ya. Ya, mudah-mudahan dipahami oleh Mas Yusuf dan kawan-kawan. Karena kondisinya secara eskalasi, ya, Gus Nur saja kan sudah dituntut 10 tahun, ya. Yang salah siapa, yang mesti membuktikan apa, yang dihukum 10 tahun. Ini susah saya, ya. Dan beberapa peristiwa belakangan ini menunjukkan ada persoalan dalam ikatan sosial di kalangan kaum muslimin. Kita punya kelemahan yang serius. Bahasa anak Jakartanya bukan urusan gue. Kalau bahasa beliau bukan urusan saya. Ya. Itu orang omongan begitu tuh nggak pantas. Jadi ketua RT pun nggak pantas gitu. Kalau ada seorang berjiwa pemimpin, dia tidak melihat penderitaan rakyat yang sekecil apapun. Maka pada hari ini kita tidak ingin masuk pada bentuk-bentuk yang sifatnya emosional. Kita akan membuat konstruksi secara akademis, konstruksi secara akidah, dan saya berharap di sini hari ini TV yang meliput banyak, ya. Ya, ada Jawa Tengah TV, Jawa Timur TV, Sulsel TV, dan ada Banten TV, ya, dari Banten. Nah, jadi hari ini perbincangan kita memang membutuhkan satu proses, dan mau tidak mau kepada Prof, kita nggak bisa waktunya sebentar ini. Tapi kalau sekarang tidak mungkin karena hari kerja. Kita perlu rancang waktu kita buat misalnya 2 jam, 1 jam penyampaian materi, 1 jam feedback. Feedback itu tidak berarti Bapak-bapak bertanya kepada saya karena saya lebih pintar, bukan. Kita akan membuat satu kontraksi atau mungkin nanti secara komprehensif saya akan meminta kalau bahasa disyarah dulu. Mungkin Ustadz Ali saya tugaskan untuk nanti membantu mengkoneksikan dengan ayat mana kalau ini begini, ya. Nanti beberapa kawan saya minta disposisi dari Prof. Haryono dan Prof. Harsono dan semua teman-teman yang di sini, nanti kita akan buatkan semacam
formula partisipasi yang akan kita, dan saya minta Mas Yusuf bisa jadi koordinator nanti. Kita tidak akan terima masuk yang tidak terdaftar dalam grup kita, ya. Ada saatnya nanti gitu, Prof, ya. Yang ya kalau ada yang datang nggak jelas, kita tanya mana kartunya. Ya, seperti kemarin kita punya acara, suruh kumpulkan handphone saja langsung ngamuk. Ya, masa acaranya mau membahas persoalan-persoalan yang sifatnya detail, rigid dan ketika handphone dikumpulkan lalu marah, ngamuk dan lari. Oh, berarti ada sesuatu pada dirimu, ya. Ternyata kasihan dia tidak menduga masuk ruang belajar saya, handphone dikumpulkan, lalu kemudian dia kebingungan. Mau dia keluarkan pistolnya, dia nggak punya alasan. Ya, lama-lama kita akan garap itu, dan saya pikir pengantar ini baik, dipegang baik-baik. Insya Allah untuk ciri-ciri negara berhaluan komunis sedang ada pematangan. Sebetulnya saya sudah siapkan betul. Tapi beberapa teman-teman yang sangat dekat dimatangkan dulu, Ustaz. Supaya ini akan menjadi pesan secara nasional. Tidak akan ada ruang untuk kebangkitan komunisme PKI di Indonesia. Karena prinsipnya mereka itu adalah haba'am mastura, kecil. Mereka menjadi besar karena kita tidak membesarkan Allah dalam setiap lenguhan nafas kita. Kita menjadi takut karena kita takut pada mereka. Ketakutan yang kita miliki semakin lama semakin dalam. Akibatnya kita jadi orang yang kena penyakit. Al-wahan, mahwal wahan, hubbud dunya wa karihatul maut. Nah, wilayah inilah yang sedianya harus melakukan rehabilitasi. Maka rehabilitasi sosial, bagian yang mungkin harus dibangun dalam bagaimana Al-Quran, bagaimana sunnah Rasulullah, bagaimana para tokoh-tokoh dulu membangun kekuatan-kekuatan ketika ada ikhwanus syafa pada zamannya. Ya. Jadi setiap zaman itu ada kelompok-kelompok yang memang membangun. Atau di Akabri dulu ada yang namanya Taruna Masjid. Ya, biar tahu teman-teman semua. Jadi kelompok-kelompok seperti Pak Z. Maulani, Kiflan Zain, Aditya Warmantaha dan berbagai sekarang alih-alih mau bikin Taruna Masjid. Kalau lagi dinas saja jahatnya sama pemuda Islam sadis. Ya, itu berarti ada persoalan. Kita perlu juga nanti membahas ini di kelas-kelas yang sudah saya sampaikan. Kita mulai saja. Kita mulai dari definisi. Apa yang disebut dengan relasi sosial secara umum? Relasi sosial adalah hubungan yang terjadi antara seseorang dengan orang lain berlangsung secara lama, relatif lama. Jadi hubungan yang terjadi antara saya dengan Anda dengan saya dan Anda jadi kita, saya dan Anda ketika dekat jadi kami. Ini harus terlihat dalam bentuk-bentuk yang asosiatif. Ketika hubungan yang terjadi antara seseorang dengan orang lain atau kelompok orang lain berjalan dengan baik dan lama, maka akan terlihat pertama kesediaan untuk kerjasama. Ketika saya mencoba membuat tema politik Islam, saya tidak mendengar sekalimat pun dari bapak-bapak ini, jangan. Kalau tempat lain pasang spanduk nggak boleh, judul nggak boleh, ya. Ini adalah satu bentuk yang perlu dibangun. Ternyata memang kita ada persoalan di tingkat kesehatan sosial. Yang kedua adalah ketika hubungan yang terjadi yang lama itu terbangun, terjadi sikap yang akomodatif. Ya kan? Dan saya lihat dari wajah-wajah pengurus juga cerah. Karena beberapa masjid ada yang takut, Pak, kalau bahas politik. Pengurusnya takut, merbotnya takut, penasehatnya takut, RT-nya takut. Nah, itu tadi karena ada penyakit. Perlu ada rehabilitasi sosial. Jadi ada kelainan jiwa sosial di situ. Itu harus masuk rumah sakit. Jadi hari ini kita akan tengok, mudah-mudahan para jamaah memahami. Ini adalah media saya untuk belajar dan terus belajar dalam kerja-kerja yang mungkin tidak ringan. Saya juga harus menyampaikan atensi yang penuh kepada istri saya. Karena untuk proses-proses ini memang pergumulannya sangat panjang. Yang ketiga adalah asimilasi. Ya. Ketika saya datang sebagai Alfian Tanjung orang Sumatera Barat, maka ketika satu waktu kemungkinan besar dicalonkan jadi gubernur Jawa Tengah, maka tidak ada perdebatan yang serius. Kenapa? Karena saya sudah bisa pakai belangkon, saya sudah bisa bahasa Jawa lisan maupun bahasa Kromo Inggil. Kalaupun saya belum bisa melisankan, tapi saya memahami filosofinya. Nah, yang keempat adalah akulturasi.
Nah, terminologi ini mungkin akan panjang kalau secara perkuliahan nggak asik jadi kuliah beneran gitu. Yang jelas saya ingin katakan relasi sosial adalah hubungan yang terjadi antara seseorang dengan orang lain secara lama. Ini kalau saya bilang dari awal akan terjadi ikatan, ketika lalu kemudian ada Mas Gufron mana? Pak Gufron tahu-tahu ada yang bisikin antum. Gufron, hati-hati loh sama Alfian. Nggak mempan, karena kita sudah melakukan itu secara regulatif. Ya ini penting teman-teman. Saya pikir ayat tadi luar biasa itu. Ya mudah-mudahan dipahami salah satu hikmah Ramadan kita hari ini adalah kita menumbuhkan relasi sosial dan ikatan sosial yang kuat. Semoga Allah menjadikan masjid ini menjadi masjid as-sabiqun al-awwalun untuk jihad politik seluruh Indonesia. Ya. Baik, kita masuk bagian berikutnya. Apa yang membuat orang bisa bergabung? Apa yang membuat orang punya kebersamaan? Apa yang membuat orang punya ikatan? Yang pertama adalah adanya kesediaan untuk berkumpul dalam komunitas yang diminati. Kan kesini kan gak ada yang nyuruh. Dengar-dengar yang ceramah namanya si Alfian. Ingat-ingat temanya kita mau bicara tentang ciri-ciri negara berhaluan komunis. Ya, kan berubah. Marah nggak? Marah tidak dengan judul ini berubah? Pak Yusuf marah nggak? Nyesel nih, saya udah bela-belain nggak mau denger itu. Enggak, oh marah juga? Oh senang. Ini maksudnya gini, saya ingin membuktikan dari definisi tadi dan dari sisi bangunan berikutnya. Yang kedua adalah relasi itu akan terus semakin terbangun ketika kita mulai mengikuti kegiatan. Pasar murah, apapun istilahnya, itu efeknya luar biasa. Mungkin bagi bapak-bapak yang biasa belanja sehari 200.000, biasa lihat begitu. Tapi ada orang yang kadang-kadang makan tempe sepotong itu berdua. Dan itu wilayah yang hampir tidak pernah dipahami oleh anggota DPRD. Ya, saya punya pengalaman bergaul dengan mereka-mereka. DPRD, DPR, mereka tidak. Untuk makan sekedar tim sukses kumpul-kumpul di sebuah restoran saja, sekali makan itu bisa sampai 50 sampai 70 juta. Iya, saya tidak ngomong bohong. Saya buktikan ya, atau saya ilustrasikan bukan buktikan. Misalnya antum calon gubernur Jawa Tengah. Antum wakil. Lo tim suksesnya Bapak Fulan, saya nggak sebut nama ya, karena ini kan terekam luas. Nah, ketika antum sebagai ketua tim sukses memanggil perwakilan dari 35 kota kabupaten se-Jawa Tengah. Datang nggak semua? Datang. Pulang minta ongkos nggak? Minta. Itu saja saya kasih tahu tuh. Satu kali pertemuan aja bisa 100 juta. Bagaimana pemimpin bisa jadi kalau dimulai dengan, dan ternyata walaupun sistemnya sama, kita bisa tidak begitu. Kalau bapak-bapak saya mau ceritakan pengalaman saya mengarrange beberapa dulu pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa di sebuah kelurahan atau desa yang ada di sekarang namanya Tangerang Selatan. Itu calonnya 2 miliar habis. Yang menang adalah seorang pemuda bagaikan seperti Pak Yusuf ini. Nah, karena timnya terarrange seperti kita, menang. Jadi kalau dalam ilmu politik, dalam ilmu sosial, jangan dikira sesuatu itu terjadi tanpa ada yang merancang. Ketika FIFA sudah menyatakan tidak jadi mendatangkan tim sepak bolanya secara keseluruhan, lalu ada anak kecil yang nggak ngerti minta di kampung gua aja dah. Kira-kira tuh otak dia bukan? Bukan. Jangan melihat itu sebagai hal sederhana. Di sana di belakang di situ ada wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, mudah-mudahan para jamaah mulai bisa membaca. Nggak, anak-anak itu menunjukkan anak itu memang nggak ada apa-apanya. Dan dia berada di barisan mana kita jadi tahu. Maka untuk itu kita persiapkan Ustadz Yusuf atau Ali jadi wali kota Solo. Ya, ketawanya nggak semangat. Gimana kita nggak pernah semangat bakal menang gimana? Oh ahli Quran Li jadi wali kota Solo Li. Baik, kita teruskan dulu nih waktunya nih. Yang ketiga adalah menghadiri acara-acara yang dilakukan secara umum. Jadi kalau mau dipahamkan, saya tuh pernah terus terang ya, saya pernah hampir berhenti jadi pendakwah.
Saya sadar bacaan Quran saya dibandingkan Ali mungkin sepersejutanya kali. Saya sadar saya tidak pernah mondok. Tapi ada seorang pemimpin Islam yang bernama Safruddin Prawira Negara. Dia pernah menjadi pemimpin Korps Mubalik Indonesia. Dia bilang, kalau kau berbicara di hadapan umum dengan membacakan firman Allah, membacakan hadis Rasulullah, menyampaikan dakwah ilallah, walaupun semua mereka terlesan, melengos, tidur, mesti ada satu orang yang akan mendengarnya dengan sepenuh hati. Nah, ini penting saya sampaikan pada hadirin semua. Dan saya mengalami itu. Satu hari saya ada tugas khutbah Jumat di sebuah tempat di Jakarta Pusat. Siapalah saya? Ya, Anda tahu sendiri saya bukan ulama, orang yang tidak dikenal ahli agama yang mumpuni secara tafaqquh fiddin. Kalau secara aktivis gerakan ya, sebagai analis intelijen dakwah ya, sebagai politisi muslim yang masih bertahan dengan ke Umar Bakriannya ya. Lalu apa yang terjadi jamaah? Saya tidak mendatangi jadwal khutbah di sebuah masjid. Jaraknya 30 km dari rumah saya. Perjalanan kurang lebih 1,5 jam karena naik kendaraan umum. Saya anggap hal biasa, Pak, saya nggak datang. Saya santai di rumah. Tahu-tahu saya di WA. Bukan, waktu itu belum ada WA, masih ada SMS. Saya di SMS. Ustadz, saya namanya Fulan. Saya adalah salah satu manajer perusahaan besar di Jakarta Pusat. Saya harusnya berkantor hari ini. Saya bolos karena hanya ingin hadir di tempat Ustadz berkhutbah di tempat itu. Gimana nggak lemes saya? Ya ternyata ini buat Mas Zuhud ya, buat Mas Ali, semua kita mari terus jangan pernah berhenti untuk menggelorakan perjuangan kita. Ya. Karena sesungguhnya kelompok-kelompok yang punya ideologi haluan keyakinan selain ad-dinul Islam, mereka tuh kita lemah karena kita berhitung untung rugi, dapat berapa, jadi apa, nanti dikasih apa. Itu otak-otak kita sebenarnya rusaknya di situ. Ini juga kritik buat diri saya. Ketika orang berbuat dengan menanyakan dapat apa, dapat berapa, jadi apa, itulah yang membuat dia tidak punya konsistensi. Bahwa kemudian karena kemampuan dan prestasinya dia dikasih jumlah yang besar, itu sih menurut saya itu biasa saja, santai saja, bro. Bapak punya anak rajin, IPK-nya 4,0, ya, nggak pernah nanya uang kuliahnya, padahal dia ternyata dapat beasiswa. Tahu dia bilang, Pak, aku kuliahnya mau naik sepeda. Di sini namanya sepeda ya, di Jakarta namanya motor. Ya sepeda motor lah di kamu. Sama nih sama arem-arem berantem terus ngomong arem-arem. Capek ngomong arem-arem kalau di Jawa Tengah. Di Jakarta lu mau ada isinya kek, mau enggak kek namanya lontong. Tapi kalau ngomong arem-arem sama ini berantem saya, bertengkar sama sopir saya bertengkar ya. Udah ya, jangan jadikan pertanyaan ini. Nah, jadi pada hari ini para hadirin semua, kita akan coba membangun bahwa kekuatan kita ini akan terkuat karena kita punya hubungan dengan Allah. Syukur-syukur kalau Ustadz Ali sedang tidak sibuk, dia akan mengajak kita mendengarkan bacaan yang tepat dan arti yang dibuat oleh, kalau pengajian jangan baca-baca Quran terjemahan. Terjemahan Quran itu ada 12 tim profesornya, 12 anggota tim penterjemah. Nah, saya ada pengajian ini suka dilarang, baca Quran aja, nggak boleh baca artinya. Ada, ya. Nah, emang orang sepinter ente semua, Li. Emang orang belajar seperti antum kan enggak. Quran terjemahan itu saya katakan dengan tegas, dia adalah informasi awal tentang maksud ayat itu, bukan tafsir memang. Tapi membacakan terjemahan dari ayat-ayat Quran yang ada dalam, apalagi yang dibuat oleh Kementerian Agama itu udah. Di sana profesor ahli tafsir, ahli tarikh, ahli fikih, ahli hukum positif, itu semua. Jadi supaya nanti jangan sampai kita dimentahkan menjelaskan tentang agama kita, lalu pakai terjemahan ayatnya, kita dibilang nggak menggunakan hukum. Betul, belum fatwa, tapi informasi awal. Yang kelima, yang keempat dulu, mencari tahu informasi terkini. Kemarin kajian kami di PKU tentang kajian Ramadan,
saya sudah laporan pada Ali. Tapi ada satu peserta yang ternyata sudah 10 tahun menghadiri acara saya di berbagai daerah. Datang dia cukup. Soal jumlahnya simpen dulu di hati mulia. Tapi ada satu orang, dia 10 tahun mengikuti pengajian saya. Bapak, apa artinya? Orang yang punya ikatan sosial yang kuat, dia akan mencari tahu Alfian ada di mana nih. Alfian ngomong apa nih? Bahwa secara manusiawi saya punya kekurangan, secara subjektif saya punya kelemahan, tapi dia tetap mengambil garis. Usianya jauh di atas saya. Dan dia datang kemarin itu di acara kajian kita. Saya kan nggak kenal, Bapak dari mana Pak? Saya disebut nama satu daerah. Saya hanya ingin datang kajian tadi. Bapak siapa? Saya pengusaha laundryan saya kerjakan pagi-pagi. Setelah di laundry, saya titip istri saya untuk menggosok. Saya mau hadir di kajian ini. Ya ingin saya ceritakan bukan soal saya Alfiannya, biar gampang dimengerti aja gitu. Contoh saya gampang dimengerti. Oke, yang kelima adalah cara membangun relasi sosial yang kelima adalah menggunakan jejaring sosial. Ya, medsos, Instagram. Itu terjadi waktu pemilu di Mesir. Tahun 2011, kemenangan Muhammad Mursi itu dahsyat itu. Itu Instagram segala macam itu cepet cakep mainnya, Facebooknya cakep. Maka artinya buat seluruh teman-teman kita gabungkan antara hal-hal yang sifatnya prinsipal, yang sifatnya manual, tradisional dengan yang digital. Ya, jadi mudah-mudahan ini di sini ada Mas Wahyu ya, yang bersama saya dan teman-teman pemuda yang lain. Termasuk ini juga efektif. Tinggal nanti betul-betul orang-orang model saya berperannya secara fungsional dan punya kemampuan untuk menakar. Ya. Kita kan di negeri ini salahnya aja belum tentu ya Prof ya, tapi dianggap salah. Apalagi kalau kita bicaranya salah gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita buka tanya jawab sebentar. Walaupun bahannya ini baru separuh nih. Yang keenam, bersikap ramah dan memberikan tawaran bantuan. Ini penting. Nanti kita ke rumah Bapak ya. Itu hubungan yang tidak bisa dibantah. Mau saya bonceng? Nah, yang gitu-gitu tuh. Ya Bapak di jalan, lagi jalan ada orang ngajak ngomong disuruh bonceng. Lalu Bapak diantar orang itu sampai rumah. Kira-kira besok ketemu lagi Bapak tersenyum apa cemberut? Iya. Bisa jadi pas melintas depan rumah, Mas mampir dulu. Ini kita baru mau makan. Oke, saya percepat saja. Ini memang seru nih. Masa materi ini memang perlu dialog dan contoh-contoh yang sifatnya tradisional ya. Yang ketujuh sudah. Yang kedelapan adalah menjaga hubungan, menjaga kualitas hubungan. Karena orang kan sekali-sekali bisa tersinggung. Sekali-sekali nggak cocok. Misalnya bapak-bapak sama istri di rumah pernah bertengkar nggak? Oh pernah bertengkar gak dengan istri? Pernah, kita nggak boleh bohong itu. Bohong kalau nggak pernah. Emang ente Rasulullah juga pernah dicemberutin sama bininya. Datang ke sini cemberut, sini kecemberut. Nah kenapa? Tapi kan ketika satu situasi tertentu membuat kita tidak cukup bagus hubungan, bukan berarti hubungan kita harus putus. Oke ya, saya nggak mau lama-lama, ini teoritis banget ini. Tapi menjadi penting. Sekarang mari kita masuk yang khusus. Relasi sosial menurut Islam. Ya, jadi supaya dipahami dulu, orang lain kan punya pemahaman nih. Dan ternyata kita lebih sama dengan orang lain, jadi kita agamanya Islam tapi otaknya sekuler. Dalam itu ngomong saya itu. Ya, kalau ngaku Islam, saya terus terang harus mengatakan malu yang sangat malu. Saya tutup muka saya ini malu. Kita belajar dari teman-teman suku Pushtun, teman-teman Taliban, Afghanistan. Teman-teman saya yang banyak menjadi pasukan yang ikut berperang di sana. Ya, saya dulu pergaulan saya macam-macam gerakan, walaupun saya memilih garis sendiri. Itu kalau mereka datang ke orang-orang mujahidin yang rumah mereka sangat sederhana, jangan coba-coba Bapak bilang datang ke rumah beliau. Silahkan datang, Ustaz Alfian. Jam berapa nanti? Ba'da zuhur. Nanti ketika kita sampai di rumah itu akan terhidang makanan yang enak. Jadi ayam yang sebenarnya buat ini dipotong, bukan mencuri. Jadi untuk menghadapi, dan itu kan relasi Islam itu. Kita kan tidak. Kalau ada orang datang bajunya lusuh, agak udah malas aja nemuinnya.
Ya, apalagi cuma naik sepeda goes. Tapi kalau yang datang, mobil yang harganya 35 miliar. Beda perlakuannya. Itu harus diakui loh orang kita. Kita selama ini mensikapi seseorang dari casing. Saya juga masih begitu, na'udzubillah, astagfirullah. Emangnya saya enggak begitu? Bapak udah enggak. Jujur aja kalau ada yang datang mobilnya, dikawal lagi. Antara gembira sama takut. Ya kan? Kalau Bapak ada datang tamu, memang nggak pakai seragam, tapi dikawal dengan bersenjata. Itu dua kan, antara gembira dengan takut kan? Kenapa gembira? Kenapa takut? Iya takut, jangan-jangan yang dibawain borgol ya. Udah berangkat. Oke ya, kita masuk sekarang. Relasi sosial menurut Islam adalah memelihara hubungan silaturahim, saling memberi manfaat, saling menghargai, menghormati, dan menumbuhkan rasa aman pada individu. Penting ini. Saya ulang ya. Jadi paling tidak dengan pertemuan hari ini bahwa kita yang berkumpul dan nanti insya Allah akan datang lagi, dan saya tidak ada persoalan karena saya biasa menghadapi macam-macam situasi. Ngajar di kampus misalnya. Satu semester saya ngajar prof, mahasiswa saya cuma ber-13. Tapi di kelas yang lain ada 40. Ternyata ketika kalau ngambil mata kuliah kan suka bisa milih-milih tuh, tergantung dosennya. Saya santai aja. Walaupun manusiawi juga sih, ini banyak nih dikit. Kenapa dikit ya? Jangan-jangan nggak suka sama saya. Ternyata bukan gitu masalahnya Pak Yusuf. Di kelas saya ini yang dikit itu anak-anak nggak mau beli buku, nggak mau disuruh nanya, nggak mau jawab kalau ditanya. Jadi maunya selesai IP 4,0 nyontek terus. Maaf ya, saya ingin kalau ada mahasiswa saya terus terbuka aja. Banyak orang itu sering membohongi dirinya, padahal mau memberantas korupsi, benahi dulu mengepek di kelas. Clear kan? Clear kan? Makanya saya nggak ada kompromi buat yang nyontek. Kadang-kadang saya masuk kelas isinya orang-orang tua. Bingung juga marahinnya. Dia nyalin lah. Saya mau marah orang tua. Jadi sekolah cuma jadi gelar doang. Ini kan jadi repot juga urusannya. Udahlah, nggak usah dibahas lagi. Banyak yang tersinggung nanti. Nah, kita masuk. Mudah-mudahan bisa dipercepat. Prinsip hubungan sosial menurut Quran. Nah, terminologinya mungkin tidak akan saya detailkan. Minimal pada hari ini kita mulai punya kesadaran bahwa ilmu sosial itu adalah salah satu ilmu dari Allah juga gitu loh. Karena saya masih merasakan betul kalau ibu-ibu ketemu, "Jeng, aku senang sekali anakku diterima di kelas IPA." Mungkin nggak orang ngomong itu kan kacau itu. Nggak ada, ilmu itu semuanya masing-masing punya fungsinya. Ya. Yang kedua adalah prinsip tafahum dan ta'awun. Saling memahami, saling tolong. Ali kalau dia tidak punya hubungan dekat dengan saya, mana mau dia baca-bacain ayat begitu. Nggak level nih Ustaz Alfian nyuruh-nyuruh saya baca. Yang ketiga adalah, prinsip sosial dalam Quran itu yang ketiga ini yang perlu kita sadari betul. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mentalitas amar ma'ruf nahi mungkar ini akan membuat kita terbiasa mengingatkan yang keliru, hatta siapa, hatta di mana. Saya narasumber resmi di Angkatan Darat selama 20 tahun. Dari forum umum, forum terbatas, forum dinas, rapat terbatas, rapat super terbatas, udahlah itu saya nggak bahas. Forum umum, kajian umum, studium general tentang sistematika kebangkitan PKI. Narasumbernya Ustadz Alfian Tanjung. Saya menyampaikan materi itu di hadapan ribuan tentara. Di barisan depan kira-kira kopral atau jenderal. Mas Yusuf, ini pada ngobrol berisik, saling. Saya stop, Pak. Bapak ngundang saya untuk, terus Bapak di sini pada ngobrol, telepon-teleponan berisik. Yang di belakang kan langsung diri tuh, kopral-kopral. Jenderal gue dikritik. Kalau kita nggak punya mental amar ma'ruf nahi mungkar, kita atau merasa antar kalau pulang kan amplopnya tebal gitu.
Nggak bisa. Kalau orang-orang yang mempunyai jiwa pendidik, orang yang mempunyai jiwa jihad, nggak ada urusan mau jenderal, mau lu manggil gua. Jadi kalau saya dipanggil karena nanti akan dikasih amplop yang tebalnya 20 meter, lalu Anda boleh ngobrol kalau saya lagi menyampaikan materi gitu. Itu terus terang Pak, itu nggak bisa muncul Pak kalau nggak dilatih. Oh, anak buahnya di belakang pas nganterin pulang, Ustaz berani banget jenderal diomelin. Ya dia ngundang saya jadi narasumber, duduk paling depan, paling berisik. Diapain Prof kalau yang begitu Prof? Saya kan nggak marah, saya kan bukan kasar, cuma mau nanya aja, Bapak mau ngobrol terus, mau teleponan terus, saya cuma nanya, bukan marah-marah. Langsung diam semua. Siap. Ini sebagai penting karena yang namanya kalau kita ingat bagaimana sikap seorang anak kepada Umar bin Khattab, bagaimana sikap Umar bin Khattab kepada para raja-raja dan amir-amir yang ditugaskan di mana-mana. Jadi mentalitas amar ma'ruf nahi mungkar bukan berarti kita menghina orang, bukan mempermalukan orang. Baca Quran saya beberapa kali langsung Ali bisik, Ustaz yang tadi kurang ini. Dia ngomongnya berdua, bukan depan umum dia ceritain. Itu mah namanya mempermalukan. Beda ya Pak. Ini mungkin kritik buat saya juga. Ya. Yang keempat, membiasakan cross check bahasa Qur'annya tabayun. Ya, ini penting. Tapi saya tidak tahu apakah masih bisa saya bela ini. Ya, jika Ustadz Babe Haikal kan ributnya panjang kan. Saya temui berkali-kali, ya. Mudah-mudahan video ini sampai pada beliau, nanti kita ketemu lagi Babe Haikal. Ya. Karena memang musuh-musuh Islam itu ingin memperlemah satuan perjalanan perjuangan. Di samping boleh terjadi ada yang masuk angin di jalan. Boleh terjadi ada yang masuk sesuatu di rekeningnya. Dan terus terang jamaah, saya ingin katakan ini bukan cerita sederhana. Ada yang ibunya diancam bunuh, ada yang diancam istrinya mau diperkosa. Ya, ini saya kasih kode ini mudah jadi perhatian berat. Kenapa kita seperti itu? Karena ikatan sosial kita lemah, ikatan solidaritas kita lemah. Memangnya di aparat itu nggak ada yang Muslim? Memang jenderal-jenderal itu nggak ada yang Islam karena mereka telah putus ikatan sosialnya secara takliful Islam. Ya ini penting kalau mau dipahami bagaimana ketika seorang yang bernama Islam Bully menembak Anwar Sadat di Mesir. Itu kan keren Pak. Seorang tentara bersenjata, ada satu pemimpin yang dianggap punya polisi yang menghinakan Islam, yang nembak itu penjaga pribadinya. Kenapa? Jiwa jihadnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya nggak ada urusan dengan komando das. Ya. Nah kalau sekarang ini kita lemah, pejabat-pejabat kita berjihadnya kalau udah pensiun. Jangan tersinggung ya. Waktu menjabat nangkep-nangkepin ustadz. Ya, di mana-mana kasus-kasus ABC itu yang gerbek-gerbek tuh namanya Mujahidin, Sarifuddin, Akhiruddin, Jainuddin. Ya. Ini saya nggak bergurau, silakan ditayangkan seluruh dunia. Emang itu fakta. Ya. Di kalangan Islam ini ada satu kerentanan dalam konteks relasi sosial sesama Muslim. Dia tidak ingat bahwa itu akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Ada persoalan dari segi aspek ikatan awal, transenden. Oh, yang penting perintah komandan. Perintah komandan, perintah siapapun yang mengalahkan Allah dan Rasulnya batal syahadatnya. Nggak ada cerita. Perdebatan, nggak ada perdebatan bagi orang yang memahami agama menurut yang pernah diajarkan Rasulullah. Nggak usah pakai penjelasan Ustadz Ali kayak Ustadz Alfian. Kita mah ilmunya nggak ada. Mungkin Ali yang mesti mendingan dikit, punya potensi lebih lanjut. Nah, baik kita lanjutkan. Selesai saya lembar lagi. Oh enggak juga ya. Oh pas. Yang kelima adalah positive thinking. Agama Islam mengajarkan husnuzon. Ini penting buat saya, buat semua teman-teman. Ayo kita belajar. Bagaimana kita memahami Habib Rizik. Bagaimana kita memahami Munarman. Ustadz Farid Oqbah. Ternyata secara tampakan efek sosial politiknya Pak hancur Pak. Termasuk saya.
Di banyak tempat orang tuh tidak jadi memanggil saya karena langsung dimentahkan oleh Pak RT, Pak RW dengan bahasa-bahasa sederhana. Emang ente mau manggil narapidana? Iya, terus terang aja itu. Harusnya langsung itu ada pembelaan lagi. Enggak ada. Di kita itu pembelaan lemah. Terus terang ya. Ketika ribut revolusi sosial, di negeri kita, kaum musliminnya ini lemah. Kalau ada ustadz atau tokoh bicaranya berani, jihad, Allahu Akbar, siap, revolusi. Ntar pemimpinnya ditangkap, lari semua. Ya kan? Ini fakta loh. Makanya saya ingin cerita ini bukan untuk memanas-manasi, minimal kita introspeksi diri. Kita lemah, kita kalah bukan karena hebatnya musuh. Ya. Dan musuh tidak pernah menanyakan persiapan kita. Maka dari itu, mari kita tuntaskan kajian kita. Yang keenam, tidak mencari-cari kesalahan orang. Karena kesibukan mencari-cari kesalahan orang lain membuat kita lemah dan lengah memahami kehebatan orang itu. Yang ketujuh, kepedulian pada orang-orang lemah. Ternyata di bawah itu, saya buka ya, ini kemarin yang 1,5 miliar, amplop-amplop yang bergambar binatang tertentu itu, ya. Itu kan yang bikin saya marah itu sekarang dibela oleh Bawaslu. Kan gila, kata Bawaslu apa? Kan wajar membagikan zakat di masjid. Sebagai kelembagaan yang harusnya memberikan tindakan yang menegur keras. Pertama itu jelas politik uang. 1,5 miliar. Akhirnya kejahatan itu bukan pada kejahatannya, tapi siapa yang melakukan. Nah itu menjadi persoalan dari segi keadilan. Maka itu saya nanti akan sudahi untuk bagian-bagian penutup. Yang kedelapan, kebiasaan bermusyawarah. Ini mungkin introspeksi buat saya. Yang kelima, yang kesembilan, ini penting untuk jadi perhatian, mensikapi perbedaan, tasamuh. Kita boleh berbeda, tapi kita tetap saudara. Nah inilah yang jadi dilema buat kita. Apalagi maaf ya, saya nggak sebut nama di kampung kita ini, di region kita ini, saya lihat ada keadaan yang terlalu serius. Di antaranya adalah ketidaksanggupan membangun relasi yang connecting. Yang tua saja kadang-kadang tidak jadi contoh. Ya, saya nggak mau ngasih contoh sebutan kalimatnya nanti terlalu dalam. Tapi ini persoalan serius. Sikap tasamuh, memahami bahwa kita berbeda tapi kita bersaudara, bahwa kita berbeda tapi masih banyak persamaan yang kita punya, itu tidak dibangun. Saya agak ngeri ngasih contoh nih. Ya. Mudah-mudahan teman-teman langsung bikin contoh sendiri deh ya. Mari kita akhiri dengan wujud peradaban Islam. Ini sebagai akar materi kita. Ketika sebuah sistem sosial dibangun dan muncul formula masyarakat itu, maka kita mulai dengan masyarakat muttaqin. Masyarakat muttaqin nanti dilihat dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Ya, ini karena kita mau sedikit feedback nanti. Yang kedua, tegaknya keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sangat tidak adil. Masa ada orang mempersoalkan keabsahan ijazah seseorang? Itu kan kasus perdata. Jadi kalau mau ngerti ilmu hukum, itu kan kasus perdata. Tapi kan dibawa ke ranah pidana. Yang bawa siapa? Jaksa. Kalau Anda menyoal tuduhan dia yang harusnya dimusyawarahkan, lalu Anda menuduh dia sebagai kriminal perilaku kebohongan, berarti yang menuduh kebohongan harus membuktikan kebenarannya. Sekarang jaksanya nggak bisa menunjukkan keabsahan keaslian yang dibilang palsu itu, tapi malah memberikan orang yang mempersoalkan ancaman 10 tahun penjara. Ini kan menunjukkan betul sebuah kalau saya tidak punya kata-kata lagi. Tapi sayangnya masyarakat itu kan sebodoh amat. Kenapa sebodoh amat? Karena memang kita sudah mati rasa sosial kita.
Baru nanti Anda reaksi kalau ya itu terjadi pada anak Anda atau Anda sendiri. Kita hampir tidak peduli ketika Quran diinjak-injak di Bekasi. Ketika Al-Quran dirobek-robek, dibuang di tengah ruang masjid yang ada di Pariaman, Sumatera Barat. Jangan-jangan baru dengar dari saya. Gimana kita mau merespon? Oh, kita juga sama-sama megang gini kok. Jadi satu catatan penting buat kita bahwa untuk membangun peradaban masyarakat yang berkarakter Islam, keadilan itu harus dimulai dari diri sendiri. Adillah melihat orang, jangan gara-gara kesalahan. Contoh misalnya Bang Yusril. Saya marah kalau ada orang terlalu tendensius. Yusril Iza Mahendra itu dialah yang telah memfinalisasikan seluruh perda syariah di Indonesia. Anda kan nggak tahu. Nggak ada perda syariah kita tuh bisa down to earth, bisa praktek kalau nggak di ACC dia. Bukan ACC, dia kasih tahu kalau begini kan dia ahli tata negara. Maksud saya bukan berarti Ustaz Effendi dibayar berapa nih belain Yusril, bukan begitu. Jangan karena ada kekurangan seseorang lalu hal-hal yang ada pada dia kita anggap nggak pernah ada. Kalau Anda juga dengar omongan Yusril secara umum kan dia ngomongnya nggak pernah juga, dia terukur kok ngomongnya. Sama dengan Pak Prabowo. Saya tidak membela Pak Prabowo, tapi kita harus lihat Pak Prabowo nggak pernah menyerang apapun. Yang menyerang kasar itu kan staf pribadinya, yang katanya tokoh pemuda Islam, yang mencaci maki dan menghujat Habib Rizik. Ngikutin nggak sih? Ini penting kita. Jadi orang tuh melihat persoalannya, jangan katanya orang Islam, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, ayatnya hafal, tapi siapa yang ikut 212 halal darahnya? Geblak itu. Ada itu yang ngomong begitu. Keluar ayatnya, keluar hadisnya, jenggotnya panjang, jidatnya hitam. Yang begini-begini nih yang disebut dengan nama kecebong angus. Iya. Nggak ada. Saya tidak mengatakan saya memberikan fatwa, minimal nggak bodong gitu. Emang sebanyak kekurangan Habib Rizik, apa Habib Rizik nggak ada kebaikan sama sekali? Seanda kritik Alfian Tanjung, apa dalam Alfian Tanjung nggak ada kebaikan sama sekali? Kita kan sama-sama Muslim. Saya cukupkan dulu. Yang ketiga, budaya amar ma'ruf nahi mungkar. Saya lihat di beberapa tokoh di Solo ini, saya bangga. Karena anak buah itu ngeritiknya keras depan umum, tapi dia senyum Pak. Dan senyum tulus. Wah, keren. Saya mesti belajar itu. Kadang-kadang kita merasa dipermalukan, merasa dihina, lalu akhirnya kita terhina, lalu kita marah dan kita nggak mau ketemu lagi. Ada beberapa orang yang bilang begini, selama bukan Allah dan Rasulnya dan Islam yang dihina, saya tidak akan pernah peduli omongan orang apapun kepada saya. Tapi ada yang nggak juga, ada juga yang nggak kuat ya Mas Yusuf ya. Saya juga nggak mau juga tapi ada orang yang begitu. Yang keempat, internalisasi nilai keadilan, kejujuran dan akhlak mulia. Ini persoalan serius. Saya tidak bisa mengerti sampai sekarang di beberapa acara jagong, kalau Betawi bilang kondangan, biar ada konotasinya Bang. Jagong, kondangan. Saya kadang-kadang hilang selera makan saya. Ketika saya bertemu dengan tokoh-tokoh yang saya banggakan, makannya sambil berdiri, tangan kiri sambil ngobrol. Gak sanggup saya Pak menjawabnya Pak. Ustadz Alfian. Sanggup, asli saya gak sanggup. Tokoh dikenal ahli Quran, ahli Islam, ahli fikih, ahli tafsir, makannya diri, tangan kiri, jalan-jalan. Tolong camkan ya, saya bukan sedang berfatwa. Saya nggak sanggup aja gitu. Aduh. Saya tanya langsung sama anak saya deh, gimana Li ketika itu terjadi? Bagus ya Li ya? Keren kan? Di mana dia punya komitmen innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau orang sudah menyatu nilai transendensi itu, dia akan punya kemampuan reflektif. Wah, saya benar-benar terus terang sampai sekarang saya belum sanggup ketika orang yang sangat saya banggakan, bacaannya video yang sering saya tonton, tulisan saya cari, saya baca, ketemu di forum makan berdiri, tangan kiri,
Iya, jalan-jalan, ngobrol lagi, manggil saya lagi. Saya bukan ingin bilang, saya bukan sok suci, tapi gimana Pak? Setuju Pak yang begitu? Enggak, maksudnya dengan orang yang begitu setuju. Ini kan persoalan. Nanti kalau kita buka omongan, dia punya dalil banyak pembenaran. Ya kalah ilmunya kita sama dia. Itu dalam Islam disebut orang fasik. Itu fasik yang begitu. Ilmunya banyak, dalilnya ada. Ketika dia melakukan kesalahan, dia malah nyalahin orang yang negor. Kamu belum sampai ilmunya dibandingkan saya. Waduh. Yang terakhir, budaya jihad fisabilillah. Ini mungkin nanti harus kita bahas agak khusus, ya. Jihad politik di Indonesia. Mungkin nanti di bulan ke-7 ke-8 dah. Dalam ilmu perang, karena politik itu adalah ilmu perang yang tidak menggunakan senjata. Atau politik itu adalah praktek perang tanpa senjata. Ini kalau orang nggak punya mental jihad, jangan anggap remeh Ali. Ali bisa jadi wali kota. Pertanyaan pertama, ketika Allah memberikan kepastian secara di Lauhul Mahfuz. Kedua, alinya bersedia. Saya bersiap untuk menjadi bukan orang nomor di depan, tapi di belakang sekali, nggak apa-apa. Bagian goreng, tumis, jadi. Bapak-bapak berempat, kumpulkan uang 400 miliar. Bukan saya gojekkan. Kelemahan kita kan ketika dia maju, lalu dibebankan ke dia semua, dia kepusingan sendiri, dia stres sendiri, lalu tim sukses ngajak makan di restoran, sekali makan 70 juta, kepala harimau dipesen, kepala kuda dipesen, onta dipesen. Anda boleh ketawa, saya saksi mata dalam berbagai aktivitas itu. Pesan Pak, sop buntut, dia makan satu, tapi ntar bawa 20 bungkus buat bawa pulang ke rumah. Ini, ayo yang mau bantah saya mau lihat. Itu yang terjadi selama ini. Kenapa akhirnya pejabat-pejabat tersebut ketika jadi korupsi? Ya, karena dia sebelum keluar, walaupun dia nggak korupsi, dia nggak bisa menghadang kemungkaran. Saya buka saja, semoga jadi icebreaker di masyarakat. Pilkada terakhir serentak itu tanggal 9 Desember tahun 2020. 88% dibiayai oleh oligarki dan menang. Hanya sekedar jadi wali kota dan bupati itu mereka dikasih alokasi 1,7 sampai 2 triliun. Kebayang nggak Prof? Nggak bakal ada yang bisa menang. Menang semua. Dan rumus mereka 15. Jadi tim oligarki ini punya tim 15. Misalnya antum maju di kabupaten tertentu di provinsi X gitu. Antum tanda tangan dulu. Setelah kemenangan saya, hal yang berhubungan dengan saya nggak bisa diganggu gugat. Udah. Jadi ketika dia bantu 1 triliun, dia sudah hitung 1 periode kepengurusan antum udah kembali 5. Dia rumusnya 1,5. Nah sayangnya skema seperti ini memang dilema. Diomongkan, yang ngomongnya dipersoalkan, nggak diomongkan kita nggak tahu. Jadi yang menang-menang itu bukan karena kualitas. Jangan salahkan mereka, karena kita nggak pernah merancang kemenangan. Kenapa nggak pernah merancang? Nggak pernah ada pengajian politik, nggak pernah ada pengkaderan politik, nggak pernah ada penyadaran politik, nggak pernah ada jihad politik. Kuncinya 2, milenial dan emak-emak. Terus terang saja. Karena emak-emak itu dimensinya 2. Dirinya yang bersangkutan dan suami dan anak-anak. Dalam sebuah tulisan di kolom majalah Tempo tahun 80-an, ada seorang kolumnis yang menulis judulnya gini. Celoteh di atas tempat tidur. Ternyata korupsi-korupsi yang dilakukan oleh kebanyakan para pejabat itu memang hasil rayuan dan manjaan daripada istri dan anak-anak perempuannya. Bukan kata saya loh, kata Aib Bakar. Coba lihat, Ketua BPN Jakarta Pusat, istrinya pakai anting 11 miliar. Ibu antingnya berapa miliar, Bu? Ya, sekian dulu. Kalau masih ada waktu tanya jawab, kalau nggak ada kita tutup. Kalau mau dipulangin, pulangin. Ada silakan, mau feedback, Mas Yusuf, Pak.